Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 8 orang yang pertama saya sendiri MD atau Lada Parasitria dengan NIM 2111102441087. Lalu ada Abrian Gema Panjaitan dengan NIM 21110244164. Lalu ada Rafan Nabila Evandra dengan NIM 21110244188. Lalu ada Zaini dengan NIM 21110244136. Lalu ada Bayu Gaum Octavio Putra dengan NIM 21110244126. Lalu ada Zarfan Maftu dengan NIM 2111024411182. Lalu ada Muhammad Nova Rehan dengan NIM 21110244170. Lalu ada Muhammad Fikri Akbari dengan NIM 21110244186. Di sini kami ingin menjelaskan tentang pengertian struktur dasar Linux dan beberapa komen yang digunakan dalam Linux. Apa itu struktur Linux? Linux adalah sistem operasi atau operating system atau yang biasa disebut OS, sama seperti Windows OS, Mac OS, iOS, Android dan sebagainya, seperti sistem operasi umumnya. Fungsi Linux adalah sebagai wadah untuk menjembatani komunikasi atau perintah pengguna pada hubungan software dan hardware dalam sebuah perangkat. Dengan fungsi seperti itu, Linux akan menerima dan menerjemahkan perintah pengguna di software, lalu dikirim ke hardware untuk menghasilkan sebuah output tindakan. Lalu, apa perbedaan Linux dan sistem operasi lain? Perbedaan utama terletak di akses terhadap source code. Source code di Linux tidak dikunci, alias yang bisa kita sebut dengan open source. Lalu di sini kami ingin menjelaskan tentang beberapa sintak dasar yang digunakan pada Linux. Kami di sini ingin menjelaskan tentang dasar Linux yang dasar banget biasa digunakan. Pertama-tama saya lanjut ke Debian, lalu memasukkan karena sudah terbuka idle. Nah, di sini saya sudah membuka terminalnya. Pada fitur pertama ada yang namanya untuk mengakses super user. Super user ini berguna untuk masuk ke untuk memiliki hak sistem penuh terhadap sistem, baik direktori user biasa maupun direktori sistem. Untuk mengaksesnya, pertama ketikkan untuk SU dulu yang super user itu, lalu masukkan passwordnya, lalu enter. Di sini saya sudah memasukkan passwordnya, langsung masuk ke direktorinya. Nah, lalu ada berikutnya itu ada sintaks yang namanya PWD. PWD ini berfungsi untuk mengetahui direktori apa yang sedang saya akses di sini. Coba dites PWD. Nah, ini kan keluar direktori yang lagi saya gunakan sekarang. Lalu yang ketiga, di sini ada sintaks dasar yang bernama mkdir. Mkdir ini berfungsi untuk membuat folder baru di dalam filenya. Nah, untuk penggunaannya ketik saja mkdir lalu nama foldernya. Misalnya di sini kita beri nama folder TI21. Nah, di sini sudah terbuat ini file folder TI21. Lalu untuk mengeceknya foldernya tadi udah, kita buka file. Nah, di sini kan di home tadi itu direktori yang dicek lewat PWD itu. Nah, ini ada TI21 yang telah saya buat melalui mkdir. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya ke terminal terlebih. Di sini saya lanjutkan. CD sendiri digunakan untuk membantu dalam membuka folder yang ingin. Misalnya jika saya ingin membuka folder yang bernama folder, maka tinggal ketik cd folder. Selanjutnya yaitu rmdir. Di sini perintah rmdir ini digunakan untuk menghapus folder yang sudah ada. Cara menggunakannya hanya perlu mengetik rmdir nama folder. Di sini saya mengetikkan rmdir. Ini sudah saya ketikkan rmdir dari 1. Selanjutnya adalah echo.
Di sini perintah echo berfungsi untuk menambahkan data ke dalam file. Contohnya jika ingin menambahkan teknik informatika malam ke dalam file TI2S1 hanya dengan mengetik perintah echo teknik informatika malam next dan TI2S1. Situ saya ketikkan teknik informatika malam TI2S1, saya enter. Mohon maaf, ini ketinggalan echo-nya. Saya ulang dari awal. Ini sudah saya tambahkan. Mungkin cukup sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman berikutnya. Selanjutnya saya menjelaskan dari penjelasan dari teman saya. Di sini sudo berfungsi untuk menjalankan perintah dengan mengandalkan root sebagai kebutuhan akses data. Di sini tidak saya praktekkan karena belum banyak directory root file yang bisa digunakan. Di sini ada CP adalah untuk melakukan penyalinan copy paste data dari satu directory ke directory lainnya. Selanjutnya MV berfungsi untuk memindahkan file komputer dari satu folder ke folder lainnya. Di sini tidak saya jelaskan juga karena sama seperti sudo tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya melanjutkan fungsi ping, berfungsi untuk mengakses waktu durasi dalam proses pengiriman hingga penerimaan respon pesan di sebuah jaringan. Saya akan mencoba mempraktekannya. Di muncul seperti ini. Oke, kemudian kita ke LS, perintah dasar Linux. Berikutnya adalah LS. Perintah ini bertujuan untuk melihat isi folder yang ada di perangkat komputer dari direktori yang sedang diakses. Kita akan mempraktekannya. Oke. Oke, di sini. Kemudian kita akan lokat. Lokat ini berfungsi untuk mencari file berdasarkan namanya. Kemudian ada loket. Loket ini berfungsi untuk mencari file berdasarkan namanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk fungsi touch-nya. Penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang touch. Di sini touch berfungsi untuk membuat folder tanpa isi. Dalam penggunaannya hanya tinggal mengetik touch lalu nama folder, akan saya contohkan seperti ini. Kita enter. Terus untuk nama foldernya bisa sembarang. Contohnya bakal saya masukkan. Sorry tadi salah. Saya tadi memasukkan folder. Saya akan ketik ulang lagi touch.
Terus nama foldernya misalkan kelompok 5, tinggal 3 letter aja lagi. Dan folder pun sudah terbuat. Dan untuk hostname di sini juga berfungsi untuk mengetahui nama hostnya. Dan untuk IP address juga di sini untuk perintah ini berfungsi untuk melihat IP address. Contohnya, untuk hostname saya praktekin dulu untuk sebelumnya. Hostname sudah terbuat. Untuk IP address-nya bisa kita input juga di terminalnya. Sembarang ya? IP address-nya seperti yang ditampilkan di layar. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, di sini saya melanjutkan teman saya. Di sini saya melanjutkan history. Ini hasilnya yang berfungsi untuk mengetahui riwayat komen atau perintah yang telah digunakan sebelumnya. Lalu kita masukkan uname yang di sini berfungsi untuk mengetahui informasi dasar terkait software Linux yang digunakan saat ini. Lalu di sini kita lanjutkan masukkan df, yang dimana perintah ini digunakan untuk mengetahui besaran kapasitas yang tersedia dan yang sudah digunakan. Lalu setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini dengan NIM 211110244136. Dari kelompok 5, saya akan menjelaskan dasar-dasar sintak Linux. Yang pertama adalah kita membuka sebuah terminal dari Linux terlebih dahulu. Kemudian kita akan mencoba dari do dulu. Do ini adalah disk usage. Biasanya untuk melihat sebuah ukuran atau pemakaian dari disk dalam folder tersebut. Kita contohkan di sini adalah folder dari variabel file. Kita password. Nah, jadi menampilkan sebuah disk usage atau disk yang terpakai pada folder var sebanyak 531 MB. Oke, kemudian berikutnya adalah tar. Untuk tar sendiri itu agak mirip dengan program Windows, yang mana seperti WinRAR, tetapi dia tidak bisa mengompres file tersebut atau tar tersebutnya. Kita contohkan di sini adalah kita bikin kita dulu cd sudah berpindah direktori. Kemudian saya di sini akan mengetikkan tar kita buat sebuah arsipnya menggunakan contoh folder
desktop tersebut akan muncul sebuah arsip yang bernama contoh.tar yang kita buat tadi. Kemudian untuk TI21 tersebut saya sudah akan menginput dari teks yang sudah saya buat, kita masukkan ke dalam contoh.tar, dan saya buka, maka file tersebut ada ti21.txt. Oke, berikutnya berikutnya adalah nano. Nano ini adalah sintak yang biasanya digunakan untuk mengedit sebuah teks file ataupun konfigurasi. Contohnya adalah nano network, misalnya saya ubah /interface. Di sini kita bisa mengedit atau menyelesaikan sebuah konfigurasi. Kita simpan, Ctrl X. Berikutnya adalah apt, yaitu untuk mengambil atau menginstal biasanya. Contohnya apt, kita mencoba menginstal sebuah aplikasi Apache misalnya. Apt get install Apache 2. Di sini kalau not open log file var lib dbkg log from n, biasanya di sini terkunci, jadi tidak bisa menginstal sebuah paket yang bernama Apache. Di sini biasanya dia akan tercoba contohkan di terminal emulator. Coba kita apt get start. Apache 2. Nah, di sini akan menginstal sebuah Apache. Jadi perintah apt adalah perintah untuk menginstal atau mengupdate, kita untuk mengambil biasanya. Tunggu. Oke, maka sampai di sini selesai proses instalasi Apache web server. Kemudian selanjutnya ada perintah head, yang mana perintah tersebut adalah menampilkan baris teks, file teks dari 10 baris. Kita contohkan sini, saya akan membuka pada direktori Zain kali desktop, kemudian ada ti21.txt. Berikutnya adalah kita ketikkan head, kemudian ti21.txt. Nah, maka dia akan muncul tampilan seperti ini dari baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kemudian berikutnya adalah perintah tail. Untuk tail sendiri dia agak kebalikan, jadi dari baris paling bawah menampilkan 10 baris. Kemudian saya contohkan di sini, tail menampilkan file ti tadi. Nah, di sini ktp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke.
Berikutnya adalah perintah widget. Nah, untuk widget sendiri biasanya untuk menginstal sebuah atau mengambil atau mengunduh sebuah file yang dari HTTP atau FTP. Kita contohkan sini saya sudah ada menyediakan sebuah URL yaitu http://wordpress.org/latest.g. Selection. Kemudian kita gunakan untuk sebelum itu kita perlu menginstal paket tersebut, yaitu kita masuk ke terminal lagi, kemudian kita ketikkan apt-get install widget. Sudah ternyata. Kemudian kita ketikkan widget spasi nama URL yang tadi kita mau download. Contohnya di sini saya akan download sebuah WordPress yang versi terakhir. Kita selection, kemudian enter. Nah, di sini dia akan mengunduh sebuah paket tersebut. Oke, sudah selesai. Kemudian selanjutnya ada perintah date untuk menampilkan sebuah tanggal, bulan, hari dan tahun, nah, dan jam juga. Monday Maret tahun 2020. Kemudian perintah berikutnya adalah top. Top ini biasanya berfungsi untuk menampilkan program yang sedang berjalan. Nah, ini dia program yang sedang berjalan. Ini dan root sebagai user root. Ctrl C untuk menghentikannya. Kemudian ada kill, yaitu fungsinya sama seperti task manager yang ada di Windows untuk mematikan sebuah program. Jadi jika terjadi error, kita bisa menggunakan program kill. Kita ini dulu mengetahui sebuah program ID-nya. Kita ketikkan ps. Nah, ini dia ID-nya. Di sini ada JSH, kemudian ada PS. Kemudian kita contohkan di sini kita mau nge-kill sebuah program yang di ini 27829. Contohkan di sini kill 27829. Maka dia akan tertutup. Kita cek lagi PS, masih ada ternyata. Oh ya, biasanya kill all 27829 no process fault. Iya, terbacanya. Kita coba cek PS. Masih ada. Sebelumnya yang ini kill 27829 ini untuk menghentikan proses. Jadi untuk mengeluarkan paksanya adalah kill 9, kemudian VID nya adalah 27829. Dia akan tertutup seperti ini di terminal. Seperti ini. Nah, seperti ini sebuah terminal. Kemudian langkah berikutnya kita
hapus semua yang ada di sini atau ketikan instalan yang ada di atas. Itu kita menggunakan perintah clear. Nah, maka dia akan terhapus. Oke, itu saja dari penjelasan saya. Bila ada kurangnya atau salahnya, mohon maaf karena masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.